everyone, perkenalkan nama saya Ayun Nur Azura, mahasiswa aktif Prodi Pendidikan Matematika Angkatan 23. Nah, sebagai Gen Z, kita pasti ingin mengerjakan tugas matematika dengan cepat dan mudah dipahami. Ya kan? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaplikasian materi Pitagoras menggunakan website Wolfram Alpha. Sebelumnya kita akan bahas dulu ya tentang Pitagoras. Nah, dimulai dengan sejarah Pitagoras. Nah, sebenarnya Pitagoras ini berasal dari seorang matematikawan dan filsuf Yunani kuno bernama Pitagoras. Pitagoras lahir sekitar 570 sebelum Masehi di Pulau Samos, Yunani, dan dikenal sebagai orang yang pertama kali menjelaskan hubungan spesial antara sisi segitiga siku-siku. Teorema yang terkenal banget itu bilang kalau jumlah kuadrat panjang dua sisi segitiga siku-siku itu bakal sama dengan kuadrat sisi miringnya atau hipotenusa. Jadi kira-kira rumusnya itu A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, di mana A dan B adalah panjang dua sisi yang tegak lurus dan C adalah panjang sisi miring. Nah, jadi sebenarnya apa sih teorema Pitagoras itu? Teorema Pitagoras itu adalah sebuah aturan matematika yang bisa dipakai dalam menentukan panjang salah satu sisi dari suatu segitiga siku-siku. Pada suatu segitiga siku-siku, kuadrat dari sisi terpanjang yaitu sama dengan hasil jumlah dari kuadrat dari sisi-sisi penyikunya. Nah, bunyi teorema Pitagoras itu ada 3. Yang pertama, AC kuadrat sama dengan AB kuadrat plus BC kuadrat, atau C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Yang kedua, AB kuadrat sama dengan AC kuadrat min BC kuadrat, atau A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. Yang ketiga, BC kuadrat sama dengan AC kuadrat min BAB kuadrat, atau B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, karena kita mau mengaplikasikan teorema ini ke Wolfram Alpha, jadi kita harus tahu apa sih Wolfram Alpha itu. Wolfram Alpha adalah mesin penjawab yang dikembangkan oleh perusahaan Wolfram Research, yaitu layanan daring yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara jelas dengan menghitung jawaban secara terstruktur. Wolfram Alpha memanfaatkan basis data terstruktur yang dimilikinya, setelah itu diolah dengan perangkat lunak. Nah, gambar ini merupakan logo dari Wolfram Alpha itu sendiri. Wolfram Alpha itu bisa digunakan melalui web ataupun aplikasi. Salah satu keunggulan Wolfram Alpha ini adalah kemampuannya dalam memberikan visualisasi yang interaktif. Nah, terus apa sih perbedaannya dengan web lain? Nah, jadi Wolfram Alpha ini tidak hanya menampilkan informasi yang tersedia di web, tetapi juga menghitung dan menyajikan data yang telah diproses. Hal ini menjadikannya alat yang sangat berguna bagi ilmuwan, pelajar, dan profesional yang memerlukan informasi akurat dan cepat. Meskipun demikian, Wolfram Alpha masih memiliki keterbatasan dalam menjawab beberapa pertanyaan sederhana. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita akan mencoba langsung tentang Wolfram Alpha dengan pengaplikasian Pitagorasnya. Nah, jadi kita untuk mencobanya itu sudah disiapkan satu contoh soal. Soalnya itu sebuah segitiga siku-siku dengan panjang sisi miring 17 dan salah satu kaki sepanjang 8. Berapa panjang kaki lainnya? Maksudnya itu kaki itu sisi gitu ya. Nah, untuk pengaplikasian ke Wolfram Alpha, kita harus buat teks dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, jadi kira-kira penulisannya itu jadi Pythagorean theorem with hypotenuse 17 and like 8. Baru kita akan mencoba ke aplikasinya. Nah, untuk mencari Wolfram Alpha itu sendiri kita bisa langsung buka Google, terus kita cari ya dengan kalimat Wolfram Alpha, lalu kita buka yang paling atas ini. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini itu tampilan Wolfram Alpha yang enggak pro. Nah, jadi
salah satu kekurangan Wolfram Alpha sendiri, kalau misalnya kita nggak pro nih akunnya, jadi dia tuh nggak bakalan muncul step by stepnya atau langkah-langkahnya. Nah, jadi untuk membeli Wolfram Alpha Pro sendiri itu bisa langsung di websitenya ataupun mencari di e-commerce tuh. Nah, di sini juga ada beberapa fitur-fiturnya ya. Nah, di sini ada step by step solution. Jadi ya kayak ada contoh-contoh soalnya, nggak hanya matematika, sains dan teknologi juga ada, society and culture ada, everyday life juga ada. Jadi kayak sebenarnya ini agak serbaguna, mirip dengan Google, cuman versi matematikanya aja gitu. Nah, selanjutnya kita kalau mau pro itu login, karena kebetulan saya sudah punya akunnya. Nah, untuk login itu kita tekan sign in itu tadi, lalu masukkan emailnya. Terus kita masukkan juga ya passwordnya. Nah, kalau akunnya sudah pro itu nanti bakalan ada tulisannya seperti ini ya. Oke, terus kita bisa masukkan soal yang kita sudah buat tadi. Nah, kita udah saya copy paste, jadi tinggal di paste aja ya. Baru kita tekan enter. Nah, nanti di sini muncul tentang gimana sih caranya untuk mengetahui step by stepnya, itu bisa dipencet yang bagian ini, step by step solution. Nah, jadi kita bisa tahu nih caranya di sini. Biji kuadrat. Nah, ini. Nah, ini kan kita juga bakalan dikasih tahu nih 17 kuadrat itu berapa di sini. Nah, ini kita bisa cari tuh lebih detailnya gimana. Jadi jawabannya ini, dapatnya ini. Jadi jawabannya itu B-nya sama dengan 15. Oke, ada gambarnya juga. Oke, mungkin karena kita hanya menjelaskan, jadi kita cuma pakai satu soal. Untuk lebih lanjutnya bisa dicari sendiri atau dicoba sendiri agar lebih mengerti. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.